جمال الوجود بذكر الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita di waktu yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat barokah ini. Mudah-mudahan aplikasi atau implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghantarkan kita sampai dengan saat ini, di mana Dia masih menganugerahkan kita nikmat dalam bentuk kesehatan dan keafiatan, kesempatan, tentu nikmat iman dan Islam yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, alhamdulillah masih melekat pada diri kita. Tentu nikmat iman yang bersifat fluktuatif, ya, kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang, maka sangatlah dipentingkan untuk kita mencari wadah, mencari kanal-kanal yang membahas terkait dengan keimanan, hal-hal yang berkait dengan keislaman, sehingga fluktuatif tadi bisa kita terus stabilkan, bahkan kita tingkatkan. Karena jelas Nabi kita mengatakan dalam hadisnya, al-imanu al-yazid wal yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keadawaman atau keistiqomahan, walaupun sedikit, ya, terkait dengan hal-hal yang bersifat mengupgrade keimanan kita, terus memberikan progres keimanan kita agar dia terus meningkat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, pada pertemuan kita yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama saling mengingatkan, membahas terkait dengan pondasi agama kita, dasar atau azas agama kita, yang mana pondasi atau azas agama kita yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, adalah persaksian, ya, pembuktian, pernyataan yang kita proklamirkan kepada siapapun, dimanapun kita proklamirkan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimah yang agung ini, kalimah yang bertumpu semua hal, maka bertumpu kepadanya, maka bergantung kepadanya. Karena apapun yang ada alam ini, maka dia berasal dari Tuhan yang bernama Allah. Sehingga kita mengakui, kita menyatakan, kita mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimah yang mulia ini, hadirin yang kami muliakan, sangat penting untuk kita sering bahas. Sangat penting untuk kita sering saling mengingatkan satu sama lain. Karena kalimah la ilaha illallah ini adalah kalimah yang memiliki posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kalimah la ilaha illallah ini merupakan al-miftah, merupakan
keyword, ya, merupakan kunci atau kuncinya surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka kunci, hadirin yang kami muliakan, tidak akan bisa digunakan kunci itu bila mana kunci itu tidak memiliki gigi. Kalau kunci tidak memiliki gigi, maka sulit kita akan gunakan untuk membuka pintu. Nah, oleh karena itu, kalimah la ilaha illallah itu memiliki kunci, memiliki gigi. Maka gigi yang disebut dengan syarat-syaratnya la ilaha illallah itu kurang lebih ada 7 katanya ulama, hadirin. Di mana gigi yang pertama atau syarat yang pertama kalimah la ilaha illallah itu adalah terkait dengan al-ilm, terkait dengan ilmu, hadirin. Kalimah la ilaha illallah itu kita harus ilmui, kita harus ketahui. Kalau kita tidak ilmui, tidak kita ketahui, bagaimana kemudian memahami la ilaha illallah sendiri, dan bagaimana kemudian kita turunkan, kita breakdown di dalam kegiatan sehari-hari kita, dalam melakoni kehidupan kita di atas bumi ini. Maka kita harus ilmui. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah. Ketahuilah, ilmuilah kalimah la ilaha illallah itu. Kalimah yang merupakan pengakuan tidak ada Tuhan kecuali Allah itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka gigi yang pertama atau syarat yang pertama dari kalimah la ilaha illallah itu adalah al-ilmu, ketahui. Di mana terkait dengan ilmu ini, bagi orang Islam, bagi kita-kita yang berada di dalam Islam ini, menuntut ilmu adalah kewajiban. Kewajiban yang diwajibkan kita oleh Allah dan Rasulnya, agar dengan ilmu inilah kita bisa masuk, bisa mengetahui berbagai hal, termasuk kalimah la ilaha illallah. Maka syarat yang pertama atau gigi dari kunci yang pertama itu adalah al-ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini kalimah yang agung, hadirin. Dia adalah pembukanya surga. Kalimah la ilaha illallah adalah dasar kejadian seluruh alam ini. Dengan adanya pengakuan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain, di surah Az-Zuhruf ayat ke-86, Allah juga mengatakan, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Kecuali mereka mengetahui yang hak. Maksudnya di sini adalah hak itu adalah tauhid, dan mereka meyakininya. Maka tauhid itu atau kalimah la ilaha illallah yang hanya mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah disebut juga kalimat tauhid, yang mengahadkan Allah, yang mengesahkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ada ungkapan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka masuk surga. Nah, ini ada koneksinya, ungkapan ini dengan apa yang kita sampaikan tadi di depan, bahwa kalimah la ilaha illallah itu adalah kunci bagi orang-orang yang tahu, bagi orang-orang yang mengetahui bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga.
Maka yang pertama atau gigi yang pertama dari kunci itu hadirin ya adalah al-ilmu, adalah mengetahui, tahu ya, kita faham bahwa kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah yang agung. Kalimah la ilaha illallah kalimah yang harus kita pelajari, yang harus kita tahui ya, dengan cara menuntut al-ilmu, dengan cara sama-sama kita bermuzakarah, berdiskusi ya, kita membahas terkait dengan hal-hal yang menyangkut tentang agama kita hadirin. Kemudian yang kedua ya, atau gigi yang kedua dari kunci itu atau syarat yang kedua ya dari kalimah la ilaha illallah itu adalah al-yakin hadirin ya, meyakini ya, kita betul-betul seseorang ya yang mengetahui atau yang mengaku bahwa kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang agung, maka seseorang yang meyakini hal ini dengan secara tegas tanpa ada keraguan dan kebimbangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, maka itulah orang-orang yang benar. Hadirin yang kami muliakan, setelah kita mengetahui, setelah kita mengilmui ya, setelah kita faham terkait dengan gigi atau syarat dari kalimat la ilaha illallah yang pertama, maka yang berikutnya adalah kita harus yakin hadirin ya. Kita harus meyakini bahwa betul-betul bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang bersumber dari Allah yang maha menciptakan, yang maha pencipta, yang maha ahad ya, yang kita bertauhid kepadanya hadirin. Kemudian yang ketiga hadirin, setelah kita meyakini kalimah la ilaha illallah itu, maka berikutnya kemudian sebagai syarat yang ketiga atau gigi daripada kunci yang ketiga itu adalah al-ikhlas ya. Al-ikhlas yaitu dengan membersihkan amal dari semua cabang kesyirikan yang zahir maupun yang samar, dengan mengikhlaskan niat untuk Allah semata dalam seluruh ibadah kita, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang ikhlas, yaitu bersih dari syirik. Betul-betul kita hanya karena Allah, betul-betul kita tidak kemudian kita didasari atau tidak punya orientasi kecuali Allah ya. Kita tidak kemudian melihat hal-hal yang di luar apa yang memang betul-betul sebagaimana yang sering kita ungkap di dalam pembukaan sholat kita yang kita kenal dengan doa iftitah, di mana di dalam doa iftitah kita mengatakan ya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi, ikhlas ya. Kita persembahkan hanya kepada Allah ya. Tidak ada untuk yang lain, betul-betul hanya kepada Allah kita serahkan. Maka inilah ikhlas. Tidak ada kemudian sekali lagi orientasi kita yang tidak karena itu, tapi sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gigi yang berikutnya hadirin, atau syarat la ilaha illallah yang berikutnya adalah as-sidqu, atau jujur hadirin.
kita benar-benar ya, kita jujur apa adanya kita mengakui kalimat la ilaha illallah itu. Tidak kita kemudian gandeng dengan hal-hal yang tidak betul-betul kita jujur dari dalam hati kita bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan bagian atau konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah adalah membutuhkan kejujuran dalam menerima la ilaha illallah itu. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, surah Al-Munafiqun ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang yang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kau benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kau benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang yang pendusta. Karena apa? Karena memang dia tidak didasari dengan kejujuran. Pada saat tertentu dia mengucapkan bahwa dia adalah orang yang beriman, ya. Tapi di belakang maka dia juga menggunjing orang-orang yang beriman, ya. Pro kepada orang-orang yang tidak beriman. Inilah munafik, ya. Kadang di satu sisi berbeda, di sisi yang lain kemudian juga berbeda karena tidak ada kejujuran pada dirinya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhi nasadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, ya, sifat orang-orang munafik itu yang tadi kita mengatakan di satu sisi dia benar, di sisi lain dia tidak benar. Nah, ini sudah diketahui, maka syarat daripada la ilaha illallah atau kunci daripada gigi kunci daripada la ilaha illallah itu adalah kejujuran. Hadirin yang kami muliakan. Kemudian yang kelima, syarat daripada la ilaha illallah itu, maka berikutnya adalah al-mahabbah, cinta. Hadirin, kita, ya, di dalam menerima, di dalam mengaplikasikan daripada kalimat la ilaha illallah yang agung itu, maka juga harus ada kecintaan yang luar biasa. Karena Allah juga sudah menentukan, ya, di dalam sunnatullah sudah ditentukan bahwa cintailah Allah dan Rasulnya, ya, melebihi dari cintamu kepada yang lainnya. Maka yang sangat berhak dicintai di atas segala-galanya adalah Allah dan Rasulnya. Maka syarat, ya, atau gigi daripada kunci pembuka surga yang kita sampaikan tadi, maka syarat yang kelima adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu wajib mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Agama Islam dan mencintai kaum muslimin yang menegakkan perintah-perintah Allah dan menjaga batasan-batasannya, dan tentunya membenci orang-orang yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah dan mengerjakan lawan daripada kalimat la ilaha illallah, yaitu berupa kesyirikan atau kekufuran, atau mereka mengerjakan hal yang mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah, kriteria mengerjakannya. Hadirin yang kami muliakan, kalau sudah ada rasa cinta di dalam diri seseorang,
maka apapun yang merupakan konsekuensi dari kalimah la ilaha illallah itu, apapun kadarnya, apakah dia berat, apakah dia ringan, dia besar apa kecil, tapi karena sudah ada rasa cinta, maka dengan senang hati untuk dilaksanakan konsekuensi daripada kalimah la ilaha illallah itu. Sebagaimana yang sering dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa kita harus mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segala-galanya. Kemudian selanjutnya, gigi yang keenam atau syarat daripada la ilaha illallah yang keenam adalah al-inqiyad. Di mana al-inqiyad ini adalah patuh, ya. Maka seorang muslim, seorang yang sudah memproklamirkan diri sebagai Islam, yang mana pondasi dari Islam adalah syahadat, maka apapun yang merupakan, ya, tuntutan daripada la ilaha illallah itu sendiri, maka seorang muslim akan menerima, ya, akan patuh, akan dengan penuh rasa bergembira di dalam menjalankan apa yang menjadi tuntutan daripada kalimah la ilaha illallah itu sendiri. Dan terakhir yang ketujuh, hadirin yang kami muliakan, adalah al-qabul. Al-qabul ini sendiri bermakna menerima segala sesuatu, ya, yang diakibatkan oleh kalimah la ilaha illallah itu, maka seorang muslim, seorang yang sudah menerima, yang sudah tunduk, yang sudah mencintai kalimah la ilaha illallah ini, maka selanjutnya seorang muslim harus atau dituntut untuk menerima atau al-qabul, ya, menerima segala konsekuensi daripada kalimah la ilaha illallah itu sendiri. Maka dengan demikian, apabila kita sudah memenuhi 7, ya, gigi-gigi daripada kunci yang merupakan kunci surga itu sendiri atau syarat daripada la ilaha illallah ini sendiri, maka mudah-mudahan dengan adanya gigi itu sendiri, maka kita akan bisa menggunakan kunci itu untuk membuka pintu, yaitu pintu surga. Hadirin yang kami muliakan, untuk pertemuan kali ini mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri yang menyampaikan dan untuk kita semua. Tentu, ya, kami menyadari, ya, bahwa di dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang. Oleh karena itu tidak ada lain yang kami sampaikan kecuali permohonan maaf. Al-afu aqrabu littaqwa. Sungguh memberi maaf itu adalah mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Yang benar tentu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kurang atau yang khilaf itu murni dari diri kami sendiri. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.